Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, marilah kita terima berita gereja ibadah online GKJ Karangdowo Minggu tanggal 26 Juli 2020. Berita gereja yang pertama, waspada dalam masa new normal. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah masuk masa new normal, Majelis Gereja mengimbau kepada warga jemaat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sikap gereja dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa sikap gereja dalam masa pandemi saat ini adalah: 1. Ibadah masih diselenggarakan secara online di rumah masing-masing. 2. Mempersiapkan diri memasuki masa new normal dengan menyediakan alat pengukur suhu atau termogun sejumlah 4 buah untuk masing-masing gereja, 1 buah. 3. Diharapkan untuk setiap gereja bisa mempergunakan gedung gereja jika dimungkinkan sebagai ruang doa dengan tujuan dan harapan tetap terselenggaranya perawatan gedung gereja. 4. Penyelenggaraan ibadah pernikahan dilayankan dalam standar protokoler kesehatan COVID-19. 5. Pelayanan kedukaan diselenggarakan dengan menerapkan standar protokoler COVID-19, sedangkan untuk biston penghiburan dilayani bagi keluarga yang berduka, ditambah majelis tempat, sampai saat ini belum boleh mengadakan acara dengan pengumpulan massa. Berita gereja yang ketiga, nomor rekening GKJ Karangdowo. Diberitakan bahwa bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan bisa melalui rekening BRI atas nama GKJ Karangdowo, nomor rekening 389 201 024 910534. Demikian berita gereja untuk Minggu 26 Juli 2020. Atas perhatiannya, Majelis Gereja Kristen Jawa Karangdowo mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam ibadah inovatif dan inspiratif. Yesaya 1 ayat 19 berkata, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jika kamu bersedia dan taat, kamu akan makan yang baik dari tanah ini. Kalau kamu mau taat kepadaku, kamu akan menikmati semua yang baik yang dihasilkan negerimu." Marilah sebelumnya kita bersaat hening sejenak. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersukacita menerima sukacita surga. Sukacita surga memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita mengakui bahwa pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Beserta saudara juga. Di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sesungguhnya Allah tidak mengingat segala kesalahan dan dosa, karena Ia telah mengampuni kita. Mari kita nyatakan dengan mengangkat pujian seputih bulu domba. Kita adalah dari debu. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu. Kau
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allahku, kami bersyukur cinta kasih Tuhan yang begitu besar teranugerahkan di hidup kami. Ya Tuhan Allahku, di ibadah ini kami umat-Mu, kami merendahkan hati kami mengakui akan segala keterbatasan dan juga kerapuan kami. Tuhan kiranya berkenan mengampuni dosa dan salah kami. Ya Tuhan Allah kami, berkenanlah Tuhan memulihkan hidup kami. Bersabdalah kepada kami, bersabdalah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-52, bersama-sama akan kita hayati. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan 44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai makhluk sosial, kita pasti berelasi, berjumpa dengan banyak orang. Dan sebagai makhluk sosial,
kita pun juga sadar bahwa kemudian kita ada dalam sebuah bentukan sosial atau kita menghidupi struktur sosial yang kita tahu kemudian ada pemilahan-pemilahan. Dan sudah pasti akhirnya kemudian status itu sangat punya pengaruh dalam hidup bersosial. Dan kita sudah pasti mengetahui status yang seperti apa yang akan banyak disenangi dan juga ingin dikejar dan didapati oleh banyak orang. Tentu adalah status sebagai orang yang berjabatan, sebagai orang yang punya harta berlebihan, status-status yang menurut kita, kehidupan masyarakat kita yang punya peranan-peranan vital dan yang selalu secara otomatis kemudian didudukan di tempat yang tinggi. Maka kemudian kita juga melihat bahwa akhirnya dalam kehidupan ini terjadilah selain pemilahan-pemilahan juga penyingkiran-penyingkiran. Mereka yang dianggap kecil, mereka yang statusnya dianggap tidak punya apa-apa, tidak punya kedudukan apa-apa, merekalah yang kemudian tersingkirkan. Tidak hanya tersingkirkan, kerap kali mereka menjadi korban eksploitasi, korban ancaman diskriminasi dari orang-orang yang berstatus seperti punya kedudukan dan sebagainya. Ini yang bisa kita lihat di kehidupan kita. Dan ini juga yang bisa kita tangkap di kehidupan yang sedang dihadapi oleh umat pada saat itu. Maka ketika Tuhan Yesus datang dan kemudian menceritakan, menyatakan kehadiran kerajaan Allah, kita melihat sebenarnya ada sebuah pembaruan-pembaruan yang sangat kontras, pembaruan-pembaruan yang sungguh-sungguh menurut saya membalik kehidupan atau status. Ketika kita baca Injil Matius ini dan kemudian kita renungkan, kita hayati, ketika Tuhan mengambil perumpamaan biji sesawi dan ragi. Di struktur kehidupan umat pada saat itu, mereka sudah sangat tahu biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Dan biji ini bisa tumbuh, bahkan bisa sampai 3 meter lebih. Sehingga akhirnya kemudian seperti pohon yang juga kemudian dapat dipakai berteduh burung-burung atau hewan-hewan lainnya. Ragi ini juga gambaran yang dekat sebenarnya dengan kehidupan kita. Masyarakat kita juga sangat akrab dengan penggunaan ragi. Sedikit ragi akan mengkamirkan adonan. Bagi masyarakat kita yang terbiasa membuat tape, itu akan mengerti kegunaan ragi. Sedikit saja untuk sekian bahan yang akan dijadikan tape. Kita melihat di sini bilangan-bilangan kecil yang dipakai oleh Allah. Kita bisa maknai bahwa kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan yang sebenarnya memberdayakan. Orang-orang yang disingkirkan, yang kerap kali disebut sebagai golongane wong cilik, orang-orang yang tidak punya, mereka yang cacat, mereka yang sakit, mereka perempuan-perempuan janda, mereka anak-anak, merekalah semua yang seringkali tersingkirkan dari struktur kehidupan masyarakat dan bahkan dari hidup keagamaan oleh orang-orang yang berjabat pada waktu itu, baik institusi pemerintahan maupun juga keagamaan. Orang-orang ini malah seringkali dieksploitasi.
Mereka sudah tidak berdaya, mereka sudah tersingkir, baik tersingkir dalam kehidupan maupun juga dalam bait Allah, tapi mereka seringkali dieksploitasi tenaganya, hidupnya untuk menghidupi orang-orang yang berstatus. Jadi ada sebuah pembalikan di sini. Kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan yang memberdayakan. Dan ketika mereka diberdayakan, orang-orang kecil ini, mereka juga bisa menjadi sebuah hal yang mendatangkan berkat bagi sesamanya. Jadi ketika mereka digambarkan seperti pohon sesawi yang kemudian bisa besar, besar di sini jangan kita bayangkan sebagai sebuah situasi yang sebagaimana kita lihat bahwa memang ketika orang itu punya status, ketika orang itu punya kekuatan, ketika orang itu punya kekayaan, mereka akan bisa melakukan banyak hal. Bukan begitu. Tetapi yang diharapkan di sini adalah ketika orang-orang kecil ini berdaya, mereka akan bisa membangun kehidupan secara bersama-sama, menghadirkan damai dan sejahtera, menghadirkan keadilan, cinta kasih, kepedulian. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi bukan kemudian mengganti. Kalau kemarin orang-orang yang kaya semau-maunya, kemudian orang-orang miskin ini kemudian diberikan kekuatan, daya, lalu kemudian semau-maunya, bukan begitu. Jadi konsep besar yang juga sekarang masih kita pahami, jumlah jemaat besar, jumlah gereja dan sebagainya besar, ini harapan-harapan kita seringkali yang sampai sekarang masih kita hidupi, sehingga akhirnya kita berharap kemudian banyak orang berlomba-lomba masuk ke Kristen dan sebagainya. Kalau kita baca Injil Matius ini biji sawi dan ragi, bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Hitungan besarnya bukan seperti itu. Karena ketika kita membayangkan seperti itu, hal sama akan terjadi. Penindasan di zaman kolonial dan sebagainya akan terjadi, terulang lagi, kita menjadi jumlah yang besar, lalu kemudian kita juga akan menindas yang di luar kita. Bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Pemberdayaan di sini adalah bagaimana kemudian mereka itu menjadi manusia utuh, manusia yang berdaya, baik pikirannya, jiwanya, tubuhnya, kehidupannya, untuk mereka mendatangkan sukacita, untuk mereka menghadirkan cinta kasih Tuhan. Nah, bagi seseorang, mereka yang kecil dan ketika mereka telah diberdayakan dan mereka merasakan hal itu secara nyata, tentu itu menjadi sebuah harta yang begitu luar biasanya yang akan dijaga, dirawat, dan mereka pasti akan senang kembali. Ini gambaran yang disampaikan oleh Tuhan. Kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam, seperti mutiara yang betul-betul sangat dicari oleh orang. Di kerajaan Allah adalah bagaimana menghidupi orang, bagaimana adalah memberdayakan orang, sehingga akhirnya kemudian setiap orang dapat bersama-sama bergerak mewujudkan cinta kasih Tuhan. Minggu ini kita diajak untuk hidup dalam visi kerajaan Allah. Tujuan Allah hadir adalah memberdayakan manusia, memberdayakan dalam cinta kasih, membuat manusia kemudian juga bisa membagikan cinta kasih dan menghidupi cinta kasih itu sendiri. Dan inilah yang juga harus kita lihat, sebuah realita. Bahwa ketika kita terus menghidupi cinta kasih, realita yang akan kita hadapi juga banyak sekali. Sebagaimana dalam gambaran pukat. Atau kalau saya menggambarkan secara sederhana, ketika orang menjala ikan. Orang bisa mendapatkan ikan yang enak dimakan, yang bermanfaat, tapi juga ada ikan yang tidak enak dan ikan yang beracun yang seharusnya disingkirkan. Inilah kehidupan kita sebenarnya. Kita berada bersama-sama dengan banyak orang dengan segala tipikalnya. Dan di sini kita diajak fokus sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jangan kita perhatikan ikan-ikan yang lain karena kita sesama ikan. Ilustrasi ini mengingatkan, perumpamaan ini mengingatkan tentang gandum dan ilalang.
Agar gandum bisa dipanen, biarkan ilalang juga tumbuh. Si penangkap ikan itu, mereka akan menangkap ikan, baik itu ikan baik atau tidak baik, sampai nanti kalau sudah didapat, baru kemudian dipilah-pilah. Kita tidak bisa memilih kita ikan yang jelek atau tidak. Tapi kita punya tugas panggilan di sini, agar kita bisa menjadi ikan baik, yang seperti diharapkan oleh Tuhan. Jadi kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi tugas kita adalah fokus pada diri kita sendiri. Nah, tantangan kita kan seringkali ngurusi orang lain. Melihat kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan orang lain, sehingga akhirnya kehidupan kita ini tanpa kita sadari minus apresiasi. Ini yang terjadi. Kita sibuk melihat hal-hal yang ada di luar kita, yang dilakukan oleh orang lain, lalu kemudian kita melihat, menilai kejelekan-kejelekannya. Itu bukan tugas panggilan kita. Karena kita nggak akan bisa menghilangkan kenyataan realitas seperti itu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita setia dalam tugas panggilan kita. Hidup di dalam visi kerajaan Allah. Visi yang dihadirkan oleh Allah untuk membuat manusia berdaya, sehingga akhirnya dari bilangan yang kecil, dari golongan yang kecil, dari sesuatu yang tidak dianggap, kemudian menjadi dianggap, kemudian mereka pun juga dapat bersama-sama membangun kehidupan ini berjalan di dalam cinta kasih. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang senang disepelekan atau tidak dianggap atau dipandang sebelah mata. Nah, kerajaan Allah sebenarnya adalah memandang kita sepenuhnya. Karena Allah nggak pernah menyepelekan kita, menganggap remeh kita. Maka kemudian Allah memberdayakan kita, memberi peran kepada kita agar kita pun juga ikut berperan. Jadi siapapun sebenarnya diberi peran. Jadi mari kita terima peran itu untuk kita menghidupi cinta kasih ini, dan kemudian kita bersama-sama dengan siapapun, sehingga akhirnya kita merangkul siapapun, sehingga akhirnya anugerah Allah yang menghidupi dapat juga memberdayakan siapapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, sungguh kami bersyukur Tuhan telah berkenan menghadirkan sebuah kerajaan, tatanan yang baru, yang berdasarkan cinta kasih, yang memulihkan, yang memberdayakan setiap orang untuk bergerak bersama-sama, mewujudkan, menghadirkan hidup di dalam damai dan sejahtera. Tugas panggilan yang saat ini kami terima
Terlebih lagi ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Sungguh ya Tuhan, bukan saatnya kami untuk berpikir tentang diri kami sendiri. Karena Tuhan sebagaimana telah berjuang, berkorban, menghadirkan kerajaan yang berlandaskan cinta kasih, yang di dalamnya setiap orang diterima, dipulihkan, diampuni, dan juga diberdayakan. Kiranya kami sebagai umat kepunyaan Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kami pun juga dapat mewujudkan panggilan tersebut. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati umat-Mu di tempat ini, setiap rumah tangga, setiap keluarga, para orang tua, para bapak, para ibu, para simbah, para pensiunan, anak-anak Tuhan, baik yang sudah bersekolah maupun yang belum bersekolah, yang saat ini mereka juga naik kelas, dan bahkan mereka juga berada di sekolah-sekolah yang baru, di tingkat sekolah yang lebih tinggi. Ya Tuhan, kami memohon berkat, kiranya mereka berada dalam sebuah panggilan untuk menghidupi cinta kasih yang telah Tuhan hadirkan. Kami memohon berkat Tuhan bagi setiap umat-Mu di tempat ini dengan segala keberadaan mereka, setiap rumah tangga, setiap keluarga yang merindukan hadirnya momongan, upaya-upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Sungguh ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, sebuah situasi yang tidak mudah bagi kami untuk terus kami menghidupi rumah tangga kami, keluarga kami, sesama kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami juga memohonkan berkat para remaja, pemuda, di dalam mereka berelasi, bergaul, kiranya mereka menjadi generasi yang diberdayakan dan juga generasi yang berdayakan satu dengan yang lainnya, merangkul satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan hidup di dalam damai dan sejahtera, di dalam cinta kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan, kiranya kami semua tumbuh menjadi generasi yang menghidupi cinta kasih di dalam upaya pemulihan kesehatan, sakit penyakit yang sedang dirasakan oleh umat-Mu di tempat ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kiranya kami senantiasa dimampukan untuk meyakini, mempercayai berkat penyertaan Tuhan di kehidupan kami. Upaya-upaya pemulihan, penyembuhan juga kami mohonkan berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di situasi seperti ini kami pun juga berharap, merindukan berkat-berkat penyertaan Tuhan yang memampukan kami, yang terus membuat kami percaya. Kiranya kami satu dengan yang lainnya menjadi berdaya, untuk satu dengan yang lainnya menjadi saling peduli, saling berbagi, dan juga tentunya saling menumbuhkan harapan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami satu persatu. Berkati pula bangsa dan negara kami, terlebih lagi situasi yang saat ini ketika kami menerapkan atau beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kami melihat situasi yang sungguh tidak mudah bagi kami. Paparan saudara-saudara kami yang terjangkit penyakit virus corona setiap hari membuat kami juga turut untuk prihatin. Kami memohon berkat kemudahan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan bagi kami dan negeri kami ini, terlebih lagi kami seluruh masyarakat di Indonesia, untuk kami juga bisa menghidupi protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, menjadi sebuah kesadaran bagi kami untuk membangun kehidupan di mana kami bersama-sama berjuang mencegah dan bahkan juga menyelesaikan virus corona ini agar tidak tersebar kemana-mana. Ya Tuhan Allah kami, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sosial politik, dalam kehidupan ekonomi, dan juga dalam kehidupan dunia kesehatan, juga kami mohon berkat Tuhan. Upaya-upaya dari saudara-saudara kami dalam menemukan vaksin untuk penyembuhan penyakit ini, Tuhan kami mohon
berkat kemurahan Tuhan. Berkati pemimpin negeri kami, Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinet pemerintahan yang ada, terlebih lagi dalam menggunakan wewenang kebijakan, agar tentunya semua itu untuk kesejahteraan kami, masyarakat di Indonesia, terlebih lagi ketika diperhadapkan dengan situasi, diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Inilah syukur, inilah syafaat kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan salah kami. Jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kami naikkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sesungguhnya kita ada sampai saat ini adalah karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya kita pantas untuk menyatakan syukur kita kepadanya. Maleakhi pasal 3 ayat 10 menuliskan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melandasi persembahan ini dengan mengangkat pujian hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu kepada kami semua pada saat ini. Saat ini kami mengaturkan persembahan kami kepadamu sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mempersembahkan seluruh jiwa raga kami kepadamu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat mengaturkan persembahan. Engkau memberikan kesempatan di lain waktu. Kami mohon kepadamu Tuhan, Roh Kudus bekerja dan berkarya pada orang atau badan yang Engkau pilih untuk menggunakan persembahan ini demi kemuliaan namamu. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau tuntun sampai di rumah dengan keadaan yang selamat. Dosa dan kesalahan kami Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah menerima sabda Allah dan hendaklah kita mampu memiliki hidup di dalam visi kerajaan Allah. Tiba saatnya kita akan menerima pengutusan dan berkat. Mari kita angkat pujian Aku Tuhan Semesta.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita hidup dalam visi kerajaan Allah. Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia di kehidupan kita, kasih karunia yang berdayakan, memulihkan dan mengampuni. Marilah kita terus berada dalam kesetiaan untuk menghidupi cinta kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.